Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sex and money. Di sini ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, teori tentang koneksi seks, uang, dan media. Yang kedua, dalam lingkup publik, kerja teknisi hukum. Dan yang ketiga, dalam lingkup pribadi, hiburan, identitas, konsumsi. Memasuki subbab yang pertama, yaitu tentang seks, money, dan media. Di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, persimpangan, yaitu tentang feminisme dan ekonomi politik. Yang kedua, teori feminis dan ekonomi politik, yaitu menuju aliansi yang ramah. Dan yang ketiga, sesuatu yang lama, sesuatu yang baru, seperti momen-momen yang berkelanjutan tentang pernikahan Marxisme dan feminis yang tidak bahagia. Yang pertama, menjelaskan tentang persimpangan, yaitu tentang feminisme dan ekonomi politik. Kondisi media saat ini menurut analisis tertutup aspek ekonomi yang mengorganisasikan logika industri komunikasi global. Para ekonomi politik yang menganalisis komunikasi dan media telah menyarankan hal ini selama bertahun-tahun. Para pakar industri telah menyarankan hal ini juga. Akan tetapi, para pakar media yang feminisme lebih cenderung menolak bidang ekonomi media, analisis industri, dan ekonomi politik. Penelitian ini jarang memeriksa kapitalisme, buruh, dan kelas sebagai pembentuk pengalaman wanita. Yang kedua yaitu ekonomi politik dan komunikasi. Ekonomi politik adalah pendekatan analisis sosial yang menjelaskan sifat dan fungsi kapitalisme. Tidak semua penyelidikan politik ekonomi berorientasi kritis. Namun, kritik terhadap kapitalisme perlu menjadi inti dari ekonomi politik feminis, seperti yang akan saya bahas di bagian selanjutnya. Di Kapital, Marx menjelaskan sistem kapitalis dan menekankan pentingnya tenaga kerja sebagai titik fokus utama untuk analisis. Pandangan tradisional Marxis tentang ekonomi politik berpendapat bahwa kapitalisme yang terdiri dari hubungan modal atau upah tenaga kerja mengarah pada mekanisme kerja yang berkembang, konsentrasi dan sentralisasi modal, dan krisis periodik di mana terdapat kecenderungan yang berbeda untuk produksi berlebih. Analisis Marxis, terutama ekonomi politik, menawarkan pemutusan yang signifikan dan filsafat Hegelian idealis yang mendahulunya, yang menyatakan bahwa hubungan sosial dapat diamati secara empiris dalam kondisi material historis dari suatu masyarakat tertentu. Dan yang ketiga tentang feminisme dalam komunikasi. Di berbagai disiplin ilmu dan di seluruh dunia, para sarjana feminis merasa hampir tidak mungkin untuk menemukan satu definisi feminisme. Bahkan ketika seseorang memecah berbagai buku liberal, radikal, postmodern, ekofeminis, womanis, dan postfeminis, ini tidak memperhitungkan semua feminis, dan ini tidak adil untuk pengaburan dan kompleksitas dari pemikiran feminis yang tidak cocok dengan salah satu kotak. Seperti halnya ekonomi politik, ada cabang feminisme yang tidak kritis dalam orientasi, artinya mereka tidak menemukan kesalahan dalam struktur sosial. Misalnya feminis liberal gagal untuk mengkritik struktur patriarki dan kapitalisme yang menyeluruh, meskipun mereka mengkritik praktik dalam struktur tersebut. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu ekonomi politik feminis dalam komunikasi. Ekonomi politik feminis menyajikan cara-cara untuk berdalih dari konsep ekonomi politik yang hanya memandang buruh atau hubungan kelas untuk memperluas pemahaman kita tentang akumulasi dan reproduksi kapitalisme. Di Kapital, Marx pada tahun 1976 menetapkan bahwa produksi komoditas merupakan hubungan sosial antara produsen, dan dari saling ketergantungan ini muncul kontradiksi atau apa yang digambarkan Marx sebagai
fetisisme komoditas. Yang selanjutnya yang nomor 2 yaitu teori feminis dan ekonomi politik, yaitu menuju aliansi yang ramah. Pengamatan biasa menunjukkan bahwa ekonomi politik dan feminis memiliki banyak kesamaan. Kedua kelompok mempromosikan teori dan aktivisme yang membahas distribusi kekuasaan dan pola ketidaksetaraan dan penindasan dalam masyarakat. Ekonomi politik fokus pada masalah ini dalam konteks kapitalisme. Kaum feminis tertarik pada semua konteks, tetapi tentunya harus mempertimbangkan peran kapitalisme yang telah menyebar secara global. Statistik dengan jelas menunjukkan bahwa perempuan memegang kekuasaan yang lebih rendah daripada laki-laki dalam sistem ekonomi politik. Dalam sistem ekonomi politik kapitalisme dan juga memperoleh lebih sedikit imbalan materi. Selanjutnya, ekonomi politik. Studi ekonomi politik dalam komunikasi dapat ditelusuri ke ekonomi politik umum dan akarnya dalam pemikiran pencerahan Skotlandia abad ke-18. Adam Smith mendefinisikan ekonomi politik sebagai studi tentang kekayaan atau barang dan sumber dari daya material, dan prihatin dengan bagaimana umat mengatur untuk mengalokasikan sumber daya yang langka dengan pandangan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan bukan yang lain. Smith dan lainnya seperti David Ricardo terutama tertarik pada kapitalisme sebagai sistem untuk produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi kekayaan, karena ekonomi politik berkembang seiring dengan perkembangan kapitalisme. Yang selanjutnya, beasiswa feminis. Seperti yang ditunjukkan di atas, bagi ahli ekonomi politik, kelas ekonomi telah menjadi pembagian sosial utama yang menjadi perhatian. Bagi feminis, gender secara historis telah menjadi divisi sosial utama yang ditangani. Feminis prihatin dengan penindasan perempuan dan anak perempuan dalam masyarakat, yang berarti semua kekuatan dan hambatan yang terkait secara sistematis yang berfungsi untuk membatasi pilihan, melumpuhkan, membentuk, dan mengurangi. Selanjutnya, feminis sosial dan ekonomi politik. Karena asal mula Marxis feminisme sosial membuatnya paling sesuai dengan teori ekonomi politik, kami mengalihkan perhatian kami secara singkat ke bidang teori ini, sejauh mana feminisme sosial menggabungkan feminisme dan Marxisme. Pertanyaan ini tampaknya adalah kunci dari hubungan kolaboratif antara para sarjana feminis dan aktivis dan ekonomi politik. Feminis yang didasarkan pada Marxisme menolak perspektif feminis radikal dan liberal. Marx menentang gagasan tentang hakikat biologis manusiawi yang esensial, yang merupakan premis dari sebagian besar untuk feminisme radikal dan beberapa feminisme lainnya juga. Dia juga menolak keyakinan liberal bahwa individu dapat mengembangkan potensinya dalam masyarakat berbasis kelas di mana kekayaan dan kekuasaan dipegang oleh segelintir orang saja. Sebaliknya, ia berasumsi bahwa sifat manusia adalah produk dialektis dari faktor dan kendala biologi, sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya yaitu studi feminisme dan budaya. Masalah dalam berteori kapitalisme dan patriarki dan keterkaitannya bukanlah satu-satunya penghalang bagi kolaborasi antara feminisme dan ekonomi politik. Selain itu, feminisme sosialis yang tidak pernah mendominasi keilmuan feminis semakin merosot. Secara umum, teori dan ilmu feminis telah banyak berubah dalam 2 dekade terakhir. Selanjutnya, menemukan common ground, bentuk feminisme Marx dan sosialis yang memiliki beberapa perhatian mendasar dengan ekonomi politik, telah kehilangan popularitas karena sejumlah alasan, termasuk pengabaian peran ideologi dalam penindasan perempuan, dan juga kegagalan mereka untuk secara serius mempertimbangkan perpecahan sosial selain gender dan kelas. Sebaliknya, banyak sarjana feminis saat ini menekankan wacana gender dengan sedikit atau tanpa perhatian pada struktur ketidaksetaraan yang keduanya membentuk dan dibentuk oleh wacana.
Yang ketiga, sesuatu yang lama, sesuatu yang baru seperti momen-momen yang berkelanjutan dan pernikahan Maxim dan feminis yang tidak bahagia. Selama beberapa tahun sekarang, garis pertempuran telah ditarik antara studi budaya dan ekonomi politik kritis. Pada saat para debat penyelesaian julukan yang dilontarkan dan penonton telah memilih sisi, mudah untuk melupakan bahwa sejak dimulainya studi budaya Inggris, sejumlah sarjana telah mengakui pentingnya aliran dialog sistematis yang stabil antara pendekatan. Selanjutnya, ekonomi politik feminis dan komunikasi. Ekonomi politik feminis menyajikan cara-cara untuk beralih dari konsep ekonomi politik yang hanya memandang buruh atau hubungan kelas untuk memperluas pemahaman kita tentang akumulasi dan reproduksi kapitalisme. Di Kapital, Marx pada tahun 1976 menetapkan bahwa produksi komoditas merupakan hubungan sosial antara produsen, dan dari saling ketergantungan ini mulai kontradiksi atau apa yang digambarkan Marx sebagai fatisisme komoditas. Ide fatisisme komoditas menunjukkan cara-cara di mana bentuk-bentuk ekonomi kapitalisme menyembunyikan hubungan sosial karena produksi kerja manusia tampak terlepas dari mereka yang menciptakannya. Selanjutnya, perbedaan kelas dan ketidakpedulian. Jameson menyatakan bahwa retorika kekuasaan studi budaya sebenarnya adalah penolakan terhadap analisis ekonomi. Sebuah gerakan anti-Marxis yang dirancang untuk menggantikan analisis dalam hal cara reproduksi. Penggantian modal reproduksi melalui hubungan kekuasaan disertai dengan kurangnya perhatian pada pengalaman kelas. Sebagai ganti konsepsi modernis lama tentang kelas, kita sekarang memiliki konsepsi postmodern baru tentang audiens, komunitas, dan penggemar. Murdoch berpendapat bahwa meskipun kelas adalah pusat dari momen pendirian bidang studi budaya, kelas telah menjadi kategori yang tidak berani menyebutkan namanya. Selanjutnya, menjelaskan tentang in the public sphere, work technology law. Penggunaan teknologi pria oleh wanita tidak akan berakhir dengan baik. Kata pengembangan telepon dan apa yang disebut bakat dalam perluasan awal telepon, bagi mereka telepon adalah teknologi yang terlalu serius untuk digunakan seperti yang dilakukan wanita untuk apa yang disebut pria seperti hal-hal remeh. Banyak studi feminis tentang teknologi informasi baru mengadopsi posisi yang mirip dengan para pengembang telepon awal dan mengklaim bahwa teknologi seperti internet mewujudkan budaya laki-laki dan karenanya memusuhi perempuan. Selanjutnya, beberapa tema dalam penelitian feminis. Berbagai tema dieksplorasi dalam karya yang ditinjau untuk diskusi ini. Tema tenaga kerja perempuan terkait dengan beragam situasi dalam struktur ekonomi global tampaknya menjadi perhatian khusus bagi beberapa sarjana. Eksploitasi perempuan oleh konglomerat besar, terutama di negara-negara kurang berkembang. Dampak teknologi informasi pada rumah tangga, pekerja perempuan dalam pekerjaan subaltern, misalnya pelatihan yang tepat yang diberikan kepada wanita agar berhasil berintegrasi dalam organisasi modal. Selanjutnya, komunikasi sebagai alat sirkulasi modal. Proses sirkulasi kapitalis merupakan asal mula perkembangan sistem komunikasi modern. Tidak mungkin memahami tempat dan peran perempuan dalam kaitannya dengan sistem-sistem ini tanpa melihat karakteristik yang diberikan oleh modal. Sistem komunikasi modern yang canggih sangat meningkatkan kecepatan proses sirkulasi uang dan massa informasi yang terus meningkat. Suatu kenyataan yang memiliki kepentingan karena uang yang dihabiskan dalam proses itu termasuk dalam biaya produksi. Selanjutnya, sistem komunikasi dan masyarakat modern.
Di dasar proses komunikasi yang terlibat dalam globalisasi ekonomi terletak berbagai jenis kepentingan. Misalnya kepentingan pribadi kapitalis dalam meningkatkan keuntungannya harus menyesuaikan dengan kepentingan sosial umum, yaitu kepentingan mayoritas terkait dengan hubungan moneter yang tersirat dalam pasar global. Di sisi lain, kepentingan individu pekerja dalam mencari pekerjaan di pasar yang kompetitif harus menyesuaikan dengan sosialisasi wajib dari hubungan produksi di tempat kerja yang tunduk pada perluasan geoekonomi yang terus meningkat. Yang ketiga, in the private sphere, entertainment, identity, consumption. Renungan provokatif Patricia Melenkem menarik perhatian pada kurangnya beasiswa film yang membahas persimpangan film, mekanisme, dan industri. Namun, seperti yang dia sarankan, beasiswa di bidang studi industri diperumit lebih jauh oleh pembagian yang dirasakan antara model pasar dan markis. Model industri dan budaya. Hubungan antara analisis budaya dan politik ekonomi telah menciptakan banyak diskusi dalam kedua disiplin ilmu tersebut. Memang sebagai bagian dari studi krisis dalam komunikasi massa yang memanas tentang dialog antara studi budaya dan ekonomi politik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.